Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 21. Harta karun kecil membuat keributan di istana. Harta kecil menyukai keheningannya. Dia biasanya bersembunyi di kamarnya sendirian setelah selesai makan. Staf rumah tangga harus segera mengembalikan kamar mereka setelah menyelesaikan tugasnya. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun atau itu akan mengganggu harta kecil, membuatnya mudah tersinggung atau bahkan kehilangan kendali. Nyonya Lu sebelumnya mengirim beberapa makanan ringan ke kamarnya karena khawatir dia tidak cukup makan. Tapi harta kecil mengurung diri di loteng. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar orang tua mereka mencintai harta kecil, mereka tidak berani tinggal bersama Ting Xiao dan Jing Li. Namun Little Treasure benar-benar mengambil inisiatif untuk keluar. Tidak hanya itu, harta karun kecil berlari ke arah Lu Ting Xiao dan memeluk kakinya. Lu Jingli tertawa terbahak-bahak. Harta karun kecil, apa yang kamu lakukan? Memeluk untuk mendapat uang saku. Lu Ting Xiao menundukkan kepalanya untuk menatap putranya dan dapat mengetahui apa yang diinginkannya hanya dengan sekali pandang. Dia menolaknya tanpa ragu. Tidak, kamu sudah pergi tadi malam. Demikianlah pandangan harta karun kecil tertuju pada teleponnya. Kamu sudah menelepon sekali saat makan malam. Lu Ting Xiao menolaknya lagi. Lu Jingli akhirnya mengerti setelah melihat dari samping. Si kecil merindukan Ningsi. Melihat bahwa ia tidak dapat membujuk ayahnya, harta karun kecil berlari ke arah Lu Jingli dan melakukan gerakan yang sama. Ia berpegangan pada kaki pamannya. Lu Jingli sangat terharu dengan kehormatan itu. Tidak, sayang. Jangan gunakan jurus ini padaku. Kau tahu pamanmu tidak akan sanggup menghadapi kelucuanmu. Little Treasure biasanya terlihat linglung. Saat ia ingin memohon sesuatu, ekspresi dan kehadirannya yang kecil dapat membuat Anda mati karena kelucuannya lalu bangkit kembali. Dia memiringkan kepalanya yang kecil dan menggunakan sepasang mata yang besar, indah, dan bersinar seperti bintang untuk melihatnya. Seseorang tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memetik semua bintang dari langit untuk diberikan kepadanya. Satu-satunya orang dalam keluarga yang bisa menolak tindakan ini adalah Lu Ting Xiao. Lu Jingli mengangkat bahu tak berdaya. Tidak ada gunanya bersikap manis padaku, harta karun kecil. Aku tidak bisa mengalahkan ayahmu. Harta kecil segera melepaskan Lu Jingli. Benar-benar berhati dingin. Lu Jingli berpegangan pada dinding dan tertawa terbahak-bahak melihat si kecil tampak seperti baru saja dipukuli orang tuanya hingga babak belur. Ah, sebenarnya kamu tidak perlu secemas ini, harta karun kecil. Ada pepatah lama, jika cinta di antara pasangan itu sejati, maka ketidakhadiran hanya akan membuat hati semakin sayang. Tunggu sampai ayahmu menikah dengan bibi Xiao Xi, maka kamu akan dapat melihatnya setiap hari. Persuasinya gagal. Si kecil berlari ke pintu, membantingnya hingga terbuka, dan berlari keluar. Lu Jingli mengangkat bahu. Apa yang harus kita lakukan? Dia makan banyak malam ini, kata Lu Ting Xiao. Makna dari perkataannya adalah bahwa harta karun kecil saat ini tidak bisa menggunakan taktik mutlak, yakni mogok makan. Lu Jingli menjadi tenang setelah mendengar saudaranya berkata demikian. Namun, mereka benar-benar meremehkan harta kecil. Dia masih kecil, dia tidak membutuhkan taktik atau rencana apapun. Dia hanya perlu membuat keributan. Ledakan besar terdengar dari ruang tamu saat mereka baru saja selesai berbicara. Lu Jingli bertukar pandang dengan saudaranya dan keduanya bergegas turun. Ruang tamu di lantai bawah sudah hancur dalam waktu yang singkat. Sebuah vas bunga kuno di sudut yang tingginya setara dengan seseorang telah didorong ke lantai dan pecah. Segala sesuatu yang bisa didorong jatuh atau pecah telah mengalami nasib yang sama. Lu Qingying. Lu Ting Xiao hanya akan memanggil nama lengkap harta kecil ketika dia benar-benar marah. Bahkan Lu Jingli tidak tahan dengan kehadiran menakutkan itu setelah dirilis, apalagi harta karun kecil. Little Treasure mulai gemetar ketakutan melihat ekspresi ayahnya yang mengerikan. Emosinya semakin tak terkendali. Dia berteriak sekeras-kerasnya sambil berlari kemana-mana dan menghancurkan apapun yang bisa dia dapatkan. Lu Jingli buru-buru mengikuti dari belakang, namun dia tidak berani mengikuti terlalu dekat.
Konsekuensinya akan sangat buruk jika mereka terjatuh secara tidak sengaja, karena ada gitu banyak pecahan di tanah.